Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas critical book review dari mata kuliah Rekayasa Teknik. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Elfridolin Gultom dengan NIM 522 3230036 dan rekan saya. Saya Futur Pesan dengan NIM 5223230021. Dan saya Julio Fitra Semalango dengan NIM 5223230016. Nah, di sini kami membahas, mengkritik dari dua buku. Buku pertama yaitu dengan judul Fundamental of Electric Circuit 4th Edition, yang penama penulisnya yaitu Charles K. Alexander, dan yang kedua Matthew N.O. Sadiku. Penerbitnya yaitu MC Hill. Tahun terbitnya 2009 dengan halaman 901. Untuk buku keduanya yaitu dengan judul Engineering Circuit Analysis Second Edition. Nama penulisnya yaitu William H. Hyde Jr. Dan yang kedua Jack E. Kemerly. Penerbitnya juga sama yaitu MC Hill. Tahun terbitnya 1971 dengan jumlah halaman 653. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Adapun pembahasan yang kita buat di sini yaitu perbandingan dari kedua bukunya. Nah, dari kedua buku ini kita membandingkan dari 12 aspek. Nah, aspek yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Julio. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan masuk pembahasan mengenai perbandingan kedua buku, di mana yang buku pertama itu Engineering Circuit Analysis dan yang buku kedua yaitu Fundamentals of Electric Circuit. Aspek pertama itu penulis. Buku pertama itu ditulis oleh William H. Hyde, Jack E. Kemerly, dan Stephen M. Durbin. Penulis memiliki reputasi kuat di bidang pendidikan teknik elektro dengan pengalaman panjang menulis buku teks klasik. Buku kedua ditulis oleh Charles K. Alexander dan Matthew N.O. Sadiku, dua profesor yang aktif dalam penelitian dan pengajaran. Sadiku dikenal luas karena banyak menulis buku populer di bidang teknik elektro. Aspek kedua yaitu penerbit dan tahun. Buku pertama diterbitkan oleh MC Hill dengan berbagai edisi. Edisi ke-8 terbit sekitar tahun 2012. Buku ini sudah digunakan selama beberapa dekade sehingga teruji kualitasnya. Buku kedua juga diterbitkan oleh MC Hill tahun 2009, edisi keempat. Buku ini relatif lebih baru dan sudah diadaptasi oleh banyak universitas sebagai buku utama analisis rangkaian. Kemudian masuk aspek jumlah bab dan struktur. Buku pertama terdiri dari banyak bab yang disusun dengan sistematis. Setiap bab berfokus pada hukum dasar, metode analisis, dan aplikasi lanjutan, namun lebih menekankan teori dibandingkan aplikasi. Buku kedua terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu DC Circuit, AC Circuit, dan Advanced Circuit Analysis. Struktur ini memudahkan mahasiswa memahami progresi dari dasar hingga tingkat lanjut. Kemudian masuk ke aspek pendekatan isi. Buku pertama, pendekatan yang digunakan cenderung teoritis dan matematis. Penjelasannya detail hukum dasar seperti hukum Ohm, Kirchhoff. Metode analisisnya menggunakan metode modal dan mesh, sehingga transformasi matematis sangat kuat. Buku yang kedua lebih aplikatif, tidak hanya teori tetapi juga penerapan nyata. Banyak studi kasus seperti motor, sistem tenaga, penguat, hingga filter. Setiap bab juga dilengkapi latihan berbasis desain. Baik, penjelasan berikutnya dijelaskan oleh teman saya, Dolin. Nah, selanjutnya yaitu aspek dari kelengkapan materi. Nah, dari buku pertama itu sangat lengkap untuk pondasi analisis rangkaian, meliputi DC, AC, transient, Thevenin, Norton, Fourier, Laplace, hingga two-port network. Nah, ini cocok untuk pembelajaran akademik yang mendalam ya. Kalau untuk buku kedua, ini materi juga lengkap dengan tambahan aplikasi praktis. Selain teori yang sama, buku ini memperluas cakupan ke sistem 3 fasa, transformator, filter aktif, serta latihan dengan software. Aspek selanjutnya itu gaya penyajian. Nah, dari buku yang pertama itu penyajiannya lebih formal dan akademis. Bahasanya cukup padat dan berorientasi pada mahasiswa yang terbiasa dengan analisis matematis. Ini cocok untuk pembaca yang serius mendalami teori.
Untuk buku kedua yaitu lebih komunikatif dengan ilustrasi berwarna, catatan margin, dan contoh langkah demi langkah. Ini sangat membantu mahasiswa yang belajar mandiri atau yang kesulitan memahami teori abstrak. Dan aspek selanjutnya yaitu aplikasi nyata. Untuk buku pertama, meskipun ada contoh aplikasi, porsi terbesar tetap pada teori. Aplikasi nyata tidak terlalu banyak dieksplorasi di buku yang pertama. Kalau untuk buku kedua, dia menyediakan banyak aplikasi nyata seperti motor listrik, sistem tenaga, penguat operasional, filter, hingga sistem komunikasi sederhana. Nah, hal ini membuat teori terasa relevan dengan dunia nyata. Untuk aspek selanjutnya, yaitu alat bantu komputer. Kalau untuk buku yang pertama itu tidak banyak menekankan pada software modern, tetapi analisis dilakukan secara manual, sehingga mahasiswa terlatih berpikir analitis tanpa bantuan program. Kalau untuk buku kedua dia mengintegrasikan PSPice, MATLAB, dan KCD. Nah, mahasiswa diajak terbiasa dengan simulasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. Kemudian aspek selanjutnya yaitu target pembaca. Untuk buku yang pertama lebih sesuai untuk mahasiswa yang ingin memperkuat dasar teori dan memiliki minat pada analisis matematis tingkat lanjut. Sangat baik untuk persiapan riset atau studi pasca sarjana. Untuk buku yang kedua sangat cocok untuk mahasiswa sarjana yang membutuhkan keseimbangan antara teori dan aplikasi praktis. Buku ini membantu mahasiswa membangun teori dengan dunia kerja. Kemudian aspek selanjutnya yaitu kelebihan. Untuk buku yang pertama, fondasi teori kuat, sistematis, dan klasik, cocok untuk ujian akademik dan pengembangan kemampuan analisis mendalam. Untuk buku yang kedua, praktis, kaya ilustrasi, menyediakan banyak contoh nyata, serta mendukung pengusahaan software modern. Sangat membantu pembelajaran mandiri. Untuk aspek selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk buku yang pertama, cenderung kering dan kurang aplikatif, bisa membosankan bagi mahasiswa yang lebih suka melihat penerapan nyata. Untuk buku yang kedua, bisa terasa terlalu padat dengan fitur tambahan. Pendalaman teori lebih ringan dibanding buku yang pertama, sehingga kurang cocok bagi mahasiswa yang murni ingin menguasai teori matematis. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Untuk buku yang pertama, sebaiknya digunakan ketika tujuan pembelajaran adalah memahami fondasi teori dengan kuat. Cocok dijadikan buku utama jika ingin fokus pada analisis matematis dan dasar hukum. Untuk buku yang kedua, lebih direkomendasikan untuk mahasiswa tingkat sarjana karena seimbang antara teori dan aplikasi nyata. Cocok dijadikan buku utama untuk kuliah dasar dan menengah analisis rangkaian. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu penutup. Nah, di bab 4 penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan akan dibacakan oleh saudara Hutur dan saran akan dibacakan oleh Julio. Baik, adapun kesimpulan berdasarkan hasil kajian kritis terhadap buku utama dalam bidang analisis rangkaian listrik yaitu Engineering Circuit Analysis karya Hayat, Kamerli, dan Durbin serta Fundamentals of Electric Circuit karya Alexander dan Sadiko, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi teori dan pendekatan konseptual, buku Engineering Circuit Analysis memiliki keunggulan karena menyajikan konsep dasar dan turunan matematis dengan sangat sistematis. Buku ini lebih menekankan pemahaman analisis rangkaian. Hal ini menjadikannya sebagai referensi yang sangat baik untuk mahasiswa yang ingin memperkuat fondasi teoritis, terutama bagi mereka yang berminat melanjutkan studi ke jenjang riset atau pasca sarjana. Kemudian dari sisi kepraktisan dan pedagogis, buku Fundamentals of Electric Circuits lebih unggul karena menyajikan penjelasan yang sederhana, ilustrasi berwarna, serta contoh soal yang disusun secara bertahap. Selain itu, adanya integrasi dengan perangkat lunak simulasi seperti PSPice dan MATLAB membuat buku ini lebih relevan dengan kebutuhan pembelajaran modern.
Kelebihan dan kekurangan masing-masing buku menunjukkan bahwa keduanya memiliki orientasi berbeda. Buku Haid menekankan kekuatan teori dan generalisasi matematis, namun kurang dalam sisi visualisasi dan aplikasi praktis. Sebaliknya, buku Alexander dan Sadiku lebih interaktif, aplikatif, dan ramah bagi pembaca, tetapi pendalaman teori relatif lebih ringan dibandingkan buku Haid. Relevansi terhadap kebutuhan mahasiswa S1 Teknik Elektro menunjukkan bahwa Fundamentals of Electric Circuit lebih dapat dijadikan buku pegangan utama karena memberikan keseimbangan antara teori dasar dan aplikasi praktis. Sementara itu, Engineering Circuit Analysis lebih cocok digunakan sebagai buku pendamping atau referensi tambahan yang memperkuat aspek matematis dan teoritis. Secara umum, kombinasi pemanfaatan kedua buku akan memberikan hasil pembelajaran yang optimal. Alexander dan Sadiku dapat menjadi pijakan awal dalam memahami materi dengan lebih mudah, sedangkan buku Hiat dapat digunakan untuk memperdalam analisis dan melatih kemampuan berpikir kritis serta abstraksi matematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan buku tidak semata-mata bergantung pada kualitas satu buku saja, tetapi pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk mahasiswa tingkat awal, Alexander dan Sadiku lebih direkomendasikan. Namun untuk mahasiswa tingkat lanjut atau peneliti, buku Hiat menjadi pilihan yang lebih tepat. Saya akan melanjut ke bagian saran dari critical book journal ini. Yang pertama itu ada pemilihan buku ajar. Yang pertama itu mahasiswa disarankan untuk menggunakan Fundamental of Electrical Circuit sebagai pegangan utama dalam perkuliahan singkat dasar karena penyajiannya lebih sederhana, aplikatif, dan dilengkapi ilustrasi serta software pendukung. Namun untuk memperkuat pemahaman teoritis dan melatih kemampuan matematis, Engineering Circuit Analysis dapat dijadikan referensi tambahan. Kemudian yang kedua itu integrasi dalam perkuliahan. Dosen diharapkan mengkombinasikan penggunaan kedua buku tersebut dalam perkuliahan. Pendekatan praktis dari Alexander dan Sadiku dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep dan penerapan, sedangkan pendekatan teoritis dari Haid digunakan untuk memperdalam analisis dan membentukkan pola pikir matematis yang kuat. Kemudian ada penggunaan teknologi dan simulasi. Mahasiswa sebaiknya memanfaatkan software simulasi seperti MATLAB, Multisim, atau PSPice yang diperkenalkan dalam buku Alexander dan Sadiku untuk memvisualisasikan teori rangkaian. Hal ini akan membantu mempercepat pemahaman konsep abstrak dan menghubungkannya dengan fenomena nyata. Kemudian yang keempat itu pengembangan kurikulum. Kurikulum rekayasa teknik diharapkan dapat menyeimbangkan aspek teoritis dan aplikatif. Buku Haid dapat digunakan pada mata kuliah tingkat lanjut seperti Advanced Circuit Analysis. Sedangkan buku Alexander dan Sadiku lebih efektif untuk mata kuliah pengantar. Yang kelima itu ada kebiasaan akademik mahasiswa. Mahasiswa perlu membiasakan diri melakukan kajian literatur secara kritis, tidak hanya bergantung pada satu sumber. Dengan membandingkan dua atau lebih referensi, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan evaluatif. Kemudian yang terakhir itu ada penelitian dan proyek akhir. Bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian, kombinasi kedua buku sangat direkomendasikan. Alexander dan Sadiku dapat membantu dalam tahap simulasi dan implementasi praktis, sementara Haid dapat memperkuat landasan teoritas dan model matematis yang diperlukan dalam analisis. Mungkin sekian penjelasan ataupun critical book review dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami menerima saran maupun masukan dari yang lain. Mungkin sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe.